Mahasiswi tewas di kamar indekos. Mahasiswi nekat mengakhiri hidupnya dengan melompat dari lantai 4 Mall Paragon Semarang. Penyebab kematian mahasiswi FISIP Universitas Indonesia yang tewas setelah terjatuh dari lantai 18 apartemen. Saudara, seorang mahasiswi salah satu perguruan tinggi swasta di Kota Makassar, Sulawesi Selatan ditemukan tewas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat setia Saka. Kali ini kita di segmen Secang Hangat yang tentunya dikemas secara sedikit lebih berbeda ya sahabat setia Saka. Jadi kali ini sesuai dengan tagline ya, poster yang mungkin sudah tersebar di tiap sosial media Saka FM Jogja. Kali ini kita akan berbincang-bincang mengenai mental health atau kesehatan mental dengan tagline Suara Dalam Pikiran. Lalu siapa sih akan menemani Fahri dalam bincang-bincang kesehatan mental malam kali ini? Kali ini saya, Fahri, akan ditemani oleh Mbak Anissa Furkon selaku Magister Psikologi Universitas Ahmad Dahlan, dan tentunya juga ditemani oleh Mas Yus Riza sebagai mental health survivor yang akan bisa memberikan sharing-sharing terkait pengalamannya, juga ilmunya mengenai kesehatan mental. Mungkin langsung saja kita sapa. Halo Mbak Anissa, Mas Riza. Riza iya. Halo. Gimana kabarnya nih Mbak Anissa? Alhamdulillah sehat. Mas Riza sendiri bagaimana? Semarang sih baik. Ya, di malam Jumat ya, selalu semangat ya. Ya, sahabat setia, mungkin langsung saja ke mungkin dari diawali dengan pertanyaan-pertanyaan mendasar dulu mengenai kesehatan mental itu sendiri. Mungkin kita mulai dari pertanyaan yang pertama terkait apa arti kesehatan mental. Mungkin kita coba dulu pertanyaan ini kita sampaikan, kita tanyakan ke Mbak Anissa selaku Magister Psikologi. Silahkan. Oke, terima kasih loh Fahri. Fahri ya benar, oke. Jadi tadi apa pertanyaannya? Kesehatan mental itu apa ya? Oke, kesehatan mental itu sebenarnya kompleks gitu ya kalau diartikan. Cuman sederhananya itu kesehatan mental itu adalah berkaitan dengan kesehatan jiwa kita, psikis kita gitu kan. Nah, cirinya itu apa? Sederhananya kalau kita sebagai individu yang bisa adaptasi gitu ya dengan lingkungan, itu bisa disebut sebagai orang yang sehat mentalnya, kayak gitu. Sederhananya seperti itu. Tapi kalau misal mau lebih kompleksnya lagi, orang yang bisa menyelesaikan permasalahannya, melakukan pekerjaannya, terus mengungkapkan emosinya, kemudian dia bisa melakukan aktivitas sehari-hari tanpa ada terhambat yang sampai dia akhirnya nggak bisa melakukan gitu ya. Nah, itu masih bisa disebut sehat mental, kayak gitu. Jadi poinnya ada satu kalimat yang selalu saya pegang, sehat mental itu ketika kita bisa adaptif dalam berbagai situasi. Itu Menarik ya Mbak Anissa ya. Oke, sahabat setia, jadi di sini tadi pahami juga mengenai mental bisa adaptasi terhadap segala situasi, betul ya? Jadi mungkin kalau dari Mas Riza sendiri mungkin ada sudut pandang berbeda mengenai kesehatan mental. Kalau ditanya kesehatan mental ya, menurut saya pribadi ya dari namanya aja kesehatan mental berhubungan dengan jiwa, pikiran dan rasa, perasaannya. Sedangkan kita ini hidup itu bergerak terus, banyak rasa di sana, banyak kalau pikiran kita aja nggak benar, nggak waras mentalnya, itu gimana kita mau menjalani hidup ini? Mungkin seperti itu ya. oke, menarik nih. Apa yang bikin saya tertarik gitu ya? Sederhananya kesehatan mental tuh nggak akan terlepas dari kehidupan kita sehari-hari loh, kayak gitu loh. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita ucapkan, apapun yang kita pikirkan, benar tadi kata Mas Riza gitu ya, pikirkan perasaan itu kan setiap hari orang melakukan tanpa perlu disuruh gitu ya. Jadi belajar psikologi itu sama aja kayak belajar seharian sebenarnya. Cuman dalam artian bagaimana kita menjalani keseharian itu dengan lebih sehat, seperti itu. Jadi kenapa tertarik? Ya karena kita belajar tentang kehidupan sehari-hari loh, kayak gitu. Jadi itu yang bikin saya tertarik, kayak mempelajari kehidupan sehari-hari, mempelajari karakter kepribadian masing-masing orang gitu. Jadi kita tuh nggak gampang ngejudge gitu ya kalau kita tuh punya ilmu, punya belajar gitu. Kalau belajar kan juga nggak harus kuliah sebenarnya ya, belajar dari
sekitar kita. Nah, itu kan juga bagian dari psikologi sebenarnya. Nah, itu kenapa psikologi itu sebenarnya sangat-sangat menarik terkait mental gitu ya. Mungkin kalau saya lebih ke situ sih. Ini kalau dari Mas Desa sendiri bagaimana khusus supaya bisa dijelaskan agar mungkin terkait apa pendekatan tapi mungkin bagaimana saat akhirnya bisa supaya terhadap penyakit yang bisa lebih dalam terkait tempat. Iya, benar apa yang dibilang Mbak Anissa tadi ya. Saya pribadi tipe orang yang apa ya, saya sadar diri, oh saya sakit ini, saya nyari tahu apa sih yang menyebabkan saya ini, kenapa saya ada apa gitu. Jadi bukan juga self diagnosa ya. Jadi saya cuma mencari tahu dan oh ternyata saya ini kena kesehatan mental saya udah nggak benar nih. Jadi waktu itu saya melakukan apapun yang saya bisa lakukan. Jadi saya terus produktif dengan cara apapun. Entah itu menggambar, entah itu motret, entah itu apa segala macam. Saya menghabiskan waktu saya sedetik pun kalau nggak bisa itu nggak ngapa-ngapain gitu. Untuk biar saya tetap di kesadaran saya gitu. Ya begitu kali. Iya benar sekali, pengalihan. Kenapa orang bisa terkena gangguan mental gitu ya, gampangnya ya. Sebenarnya banyak hal, banyak faktor gitu ya, termasuk faktor genetik itu juga termasuk loh gitu. Jadi jangan salah kalau semisal nggak sekedar sakit fisik aja yang bisa genetiknya kayak gitu ya, tapi sakit mental, gangguan mental pun bisa karena faktor genetik. Itu yang pertama, tapi itu memang kecil gitu ya faktornya, cuman itu ada kemungkinan. Nah yang kedua, sekarang kan lagi banyak ini ya kejadian gitulah ya terkait gangguan mental itu sendiri. Nah kalau dari yang sebagian besar saya pelajari, terus saya ketemu beberapa orang yang mungkin punya gangguan mental, sebenarnya salah satu faktor yang paling menyebabkan itu adalah mereka tuh memendam emosi. Emosi di sini tuh nggak sekedar emosi negatif loh ya. Emosi positif pun kalau kita pendam terus-menerus itu juga nggak baik kayak gitu. Karena ketika kita memendam suatu emosi, baik itu negatif atau positif, itu akan ibarat gini, kita masuk nuang air nih. Kalau kita pendam, kita tuang, terus apa airnya? Luber kan. Nah itu lubernya itu yang akhirnya bentuknya dalam bentuk gangguan mental kayak gitu. Dari berbagai kasus mungkin ya yang saya temui, saya tangani kayak gitu, sebagian besar pasti itu dia tidak mau bercerita, dia tidak mau sharing kayak gitu terkait apa yang dialami, baik itu ke teman atau profesional kayak gitu. Nah itu salah satu faktor yang menurut saya paling utama kayak gitu dari berbagai kasus gitu ya. Itu selama pengalaman saya ya benar apa yang dikatakan Mbak Anissa ya, jelas ya karena beliau mempelajari tentang itu. Tapi kalau saya pribadi hal yang mempengaruhi itu adalah ya lingkungan pasti ya, lingkungan, trauma, hal-hal terdekat kita bahkan itu membuat kita bisa terkena mental kita. Misal pola asuh juga di keluarga, saya punya beberapa teman yang punya gangguan, tapi ternyata setelah saya lihat jauh, dia itu sebenarnya bukan benar-benar kena gangguan. Apa sih yang kurang dari dia itu?
dia hanya butuh ya bener tempat cerita tadi nggak ada, dan satu dia kurang perhatian juga, kurang kasih sayang. Jadi kalau ditanya apa sih yang menyebabkan sakit mental itu, yang menyebabkan itu ya bahkan orang terdekat kita bisa menyebabkan, dan banyak harus tahu dulu apa masalahnya dia, apa yang dia rasakan. Jadi nggak general gitu ya. Tapi kalau secara umumnya ya benar ya, memendam emosi, nggak emosi negatif aja ya, kayak emosi senang bahagia segala macam itu. Dan saya juga berawalnya dari memendam itu juga, nggak ada tempat cerita sama sekali. Bahkan bisa dibilang yang bisa menyebabkan penyakit mental ya diri sendiri. Kenapa diri sendiri? Ya kamu nggak cinta sama diri kamu sendiri gitu, kamu nggak tahu apa yang harus kamu lakukan, akhirnya kamu akan sakit. Itu yang saya bilang tadi di awal, kan saya tipe orang yang sadar diri, aku nggak mampu untuk masuk A, ya udah cari opsi lain. Jadi nggak memaksakan sendiri. Kadang orang teman-teman juga yang baru lulus SMA misalnya ya, mereka pengen banget masuk kampus A, sedangkan mereka nggak sadar diri kemampuan mereka itu sampai nggak ke kampus A. Nah, dilalah nggak sampai, dan mereka akhirnya nangis kalau macam ya, alih-alih depresi. Nah, yang menyebabkan apa? Diri dia sendiri. Begitu kalau saya. Oke, benar banget. Selain dari diri sendiri, dari orang lain itu juga faktor terbesar juga bisa ya. Jadi ibaratnya kita mungkin nggak memendam emosi, tapi orang lain mungkin tidak memberikan apresiasi, tidak memberikan perhatian, tidak memberikan, ya menyepelekan apa emosi yang kita sampaikan. Padahal kan setiap orang berhak mengekspresikan itu ya, bukan hal yang salah gitu kan. Nah, gimana cara meminimalisir gitu? Memang kita yang tahu diri kita sendiri gitu. Kalau kita ngerasa udah nggak nyaman sama lingkungan ini, ya kita cari lingkungan baru yang mungkin itu lebih positif untuk kita. Kan kita yang bisa menyeleksi seperti apa lingkungan yang ingin kita tinggali. Tapi terkadang beberapa orang itu yang mungkin akhirnya sampai terkena gangguan itu, mereka kesulitan karena basic permasalahannya di keluarga. Kan tidak mungkin kita mengganti keluarga kita ya. Nah itu memang sulit untuk, dalam artian gini, kita mengatasi, meminimalisir hal yang berasal dari keluarga. Tapi ketika kita itu tadi, balik lagi, kalau kita bisa cari di luar keluarga, dalam artian kalau keluarga ini udah maksimal banget nih, udah nggak bisa diapa-apain kayak gitu ya. Misal tadi kayak kata Mas Riza, pola asuh misal kayak gitu ya, udah nggak bisa diapa-apain, udah nggak bisa dirubah. Oke, kita fokus ke diri sendiri. Kuncinya fokus, kita butuhnya apa, kita cari teman di luar yang mungkin bisa support kita, dukung kita. Kalau kita nggak dapat itu dari teman, kita bisa cari bantuan profesional gitu ya. Sekarang kan udah banyak banget gitu ya bantuan profesional, sekedar untuk cerita, konselor pun banyak gitu, tidak harus psikolog yang benar-benar profesi gitu. Konselor kan sekarang banyak ya, konselor sebaya itu juga udah banyak. Jadi carilah hal-hal yang mungkin itu bisa mengembangkan potensi yang akhirnya membantu kita untuk menjadi lebih positif. Kayak tadi Mas Riza mungkin apa tadi ya, menggambar mungkin ya, menggambar ataupun berkegiatan seperti ini pun bisa kayak gitu. Iya, itu emang benar tadi poinnya, kenali diri sendiri dulu gitu. Kalau kita udah kenalin diri sendiri, mau kondisi apapun termasuk keluarga contohnya, kita pasti bisa menemukan, oh ini loh caranya mengatasi ini kayak gitu. Dan memang terasa ada stigma-stigma jahat gitu ya orang-orang, jadi mungkin terkadang kurang memvalidasi emosinya gitu ya, mungkin karena tadi pengaruh kontra dengan keluarga, dan juga kalau ingin datang ke pihak profesional itu
rasanya punya stigma, kamu ngapain ke psikolog? Ada unsur mohon maaf gila atau sebagainya gitu. Mungkin Mas Riza di sini bisa bantu sampaikan experience gitu ya. Kalau saya ya apa ya? Saya berpegang teguh dengan kesadaran. Apa sih kesadaran dari tadi kesadaran? Yang punya diri ini aku, Riza Yusriza Mahendra. Jadi yang ngerti itu ya aku. Ada masalah di A, ya ngapain kita stuck di situ aja gitu. Kita cari pengalihan. Nah, selama ini saya juga melakukan itu. Melakukan kegiatan A, B, C, D dari A sampai Z aku udah selesain semua dan ternyata kalau cuma pengalihan kita nggak akan keluar dari situ. Karena itu tadi pengalihan bukan pemulihan. Memang Sementara. Jadi saya menjadi narasumber, menjadi pembicara juga, menjadi fotografer, bahkan sempat syuting segala macam itu yang orang lain lihat, wah keren banget loh. Tapi aku sendiri ngeliat, apa sih gitu? Kayak nggak ada apa-apa. Karena itu tadi cuma pengalihan. Jadi kalau saya pribadi ya, ya harus ke diri sendiri lagi tadi dulu. Kita itu butuh apa? Mau apa? Ya udah lakukan sebisanya dulu. Misal dari keluarga, ya mungkin dari keluarga saya juga ada problem. Gimana caranya? Gimana ya? Mikir dulu. Gimana nih? Oh, kuliah di Jogja bagus nih. Apapun kampusnya Jogja penting pelarian. Nah, selama di pengalihan tadi, pelarian tadi, itu ya jangan terlena juga. Kita mikirin juga apa sih yang membuat di rumah itu nggak nyaman atau apa. Selama itu kita mikir, oh ada nggak sih cara yang bisa kita lakuin untuk memperbaiki itu? Ada nggak sih? Kalau nggak ada ya mau gimana lagi? Kita nggak bisa ngubah pola hidup orang lain secara drastis. Tapi kita bisa mengendalikan diri kita. Misalnya selama ini ya, aku udah berapa tahun dan misalnya aku lagi nggak baik-baik aja, ya udah aku tahu tempatnya harus kemana, aku harus tahu ngapain, jadi nggak merugikan orang lain, nggak apa gitu, karena aku udah mencoba memproses mengenali diri sendiri gitu, begitu. Menarik ya. Ikut bernambah wawasan juga nih dari Fahri juga gitu ya. Memang benar gitu ya. Terus utamanya di sini itu bagaimana yang bisa mengontrol diri kita yaitu diri kita. Yang bisa mengenali emosi kita itu diri kita. Tapi ya mungkin urgensi dalam disediakannya talkshow, dalam adanya talkshow ini kan beberapa waktu terakhir ini kan memang gak jauh-jauh ya. Kasus-kasus yang mungkin beredar di Indonesia ini, khususnya mungkin pemuda, itu banyak yang pelariannya mungkin karena kurang ya validasi emosi tadi atau wadah itu tadi kan, mohon maaf sampai mengakhiri hidupnya gitu ya dengan sengaja. Itu kan salah satu dampak ekstrim juga itu ya. Kenapa itu masih terjadi? Padahal kalau tadi dipaparkan oleh Mbak Anissa dan Mas Riza ini sebenarnya terus utamanya sendiri itu tadi, mengupayakan bagaimana apa yang masalah yang sebenarnya dialami, apa yang membuat itu berat, tapi kenapa itu bisa terjadi? Itu dari Mbak Anissa sih. Oke, kalau ini ngobrol secara keilmuan itu yang pertama buat informasi gitu ya. Jadi kalau orang punya keinginan bunuh diri itu nggak bisa dikontrol. Pertama. Jadi kalau misal kita ketemu teman yang dia udah ngomong nih, kok kayaknya ngilang enak nih, kok kayaknya mengakhiri hidup enak nih, itu sebenarnya mereka tuh nggak sadar kayak gitu. Nah, sedangkan tadi yang Mas Riza selalu katakan, kita itu bisa mengontrol kalau kita sadar. Nah, jadi memang ini nggak cuma untuk orang-orang yang mungkin lagi struggle gitu ya, tapi untuk orang-orang yang di sekitarnya ada orang yang struggle itu juga perlu berperan penting kayak gitu. Nah, karena kalau udah punya keinginan bunuh diri gitu, itu sulit dikontrol ya. Jadi kebanyakan kalau orang punya keinginan bunuh diri, biasanya langsung. Kalau nggak langsung pasti ada jeda beberapa waktu kayak gitu. Jadi bunuh diri itu ada 3 tingkatan. Keinginan,
percobaan sampai akhirnya melakukan kayak gitu. Nah, kalau misal kenapa orang-orang masih sampai yang kayak gitu? Nah, itu tadi karena dia belum menemukan tempat, dia belum menemukan mungkin cara kayak Mas Riza bisa mengatasi ketidaknyamanannya, itu belum ditemukan kayak gitu. Sedangkan pikirannya ini udah ribut ya. Ini kan tadi kan kayak suara dalam pikiran gitu ya. Pikirannya udah ribut, dan kalau orang punya keinginan bunuh diri itu sulit dikontrol karena posisi sudah mentalnya mungkin sedang tidak baik-baik aja, kesadarannya jadinya kurang kayak gitu. Nah, mungkin kalau Mas Riza sejauh ini kesadarannya udah mulai baik kayak gitu ya, dia mulai bisa mengontrol itu. Jadi memang pada beberapa kasus kayak gitu ya, penting untuk orang-orang sekitar gitu, untuk lebih peduli gitu, bukan hanya untuk orang yang lagi survive, tapi orang-orang di sekitarnya juga kayak gitu. Nah, kalau terkait kasus-kasus yang akhir ini terjadi gitu ya, memang itu kan sebagian besar kalau kita lihat permasalahannya itu kan di usia-usia kita ini ya 20-an gitu kan, remaja, dewasa awal kayak gitu. Nah, itu kan memang apa ya, entah karena mereka mungkin belum punya tempat untuk mengekspresikannya atau belum menemukan caranya, itu memang balik ke masing-masing seperti itu. Jadi selain survive yang saya tekenin, orang-orang di sekitar termasuk teman-temannya juga kayak gitu. Menarik pemaparan Mbak Anissa. Kalau dari Mas Riza sendiri tadi ada tahapan yang ternyata di situ saya juga dapat insight menarik nih. Sebagai mental health survivor, adakah juga Mas Riza pernah di tahap yang mungkin posisi yang tidak sepenuhnya sadar dan ingin melakukan hal-hal yang berbilang ekstrim seperti itu, sampai akhirnya entah menyadari atau mungkin dapat support yang tepat untuk akhirnya bisa melewati masa-masa sulit itu? Ini menurut pengalaman pribadi aja ya. Menurutku sih orang yang bunuh diri itu ada beberapa faktor. Yang pertama itu orang yang melakukan bunuh diri itu pasti dia pernah melihat. Kalau nggak pernah, dia nggak akan mungkin. Pasti itu. Kedua, orang yang mau cari jalan pintas. Jalan pintas seperti apa sih? Kelilit hutang segala macam, meninggal aman. Di duniawi aman. Tinggal di akhiratnya ya. Dan berbicara dengan bunuh diri, merinding ini karena udah pernah, bukan sekali dua kali ya. Udah sering melakukan, bahkan bukan percobaan, melakukan. Karena apa ya? Seseorang akan melakukan itu karena mereka udah tinggal punya yang pertama ya benar tadi, tempat cerita segala macam apa-apa. Apalagi orang yang tipenya pemendam, bingung dia mau ngapain. Sedangkan di sini berisik banget, apalagi yang dialami oleh seorang skizo ya. Aku dia diagnosa audio, visual, dan peraba juga. Bayangin tuh, kalau aku nggak tetap di kesadaran, udah. Dan ada hal yang lucu terkait kesehatan mental. Pasti ada orang yang bilang, lu kurang dekat sama Tuhan kali, lu jauh dengan agama kali. Menurutku enggak. Justru mereka dekat dengan Tuhan mereka tidak terjadi yang namanya mengakhiri hidup. Menurut pandangan lu? Karena saya menjalani sendiri dan saya melihat apa yang ada di sekitar saya, bahkan saya sampai masuk bangsal. Itu kalau saya percaya, kalau memang belum takdir ya kita nggak akan mati, walaupun lu mau nyoba berapa kali bunuh diri. Sedangkan saya juga sudah sering melakukan itu dan akhirnya nanti akan sadar. Saya di bangsal waktu itu ada pasien juga. Itu sampai ngorok lehernya, gede banget. Gila nih orang gak mati. Logikanya kan. Artinya apa ya itu tadi. Kalau kita nggak, kita harus di titik kesadaran. Gimana caranya ya itu harus benar-benar intent dengan diri kita sendiri, nanyain kenapanya. Karena kebanyakan sekarang ini orang-orang pada nggak peduli dengan diri dia sendiri, makanya terjadilah yang self harm segala macam. Dan terkait self harm, aku apa ya, kalau ada teman atau siapa yang melakukan itu, aku monggo silahkan. Aku nggak yang jangan sayang badanmu, enggak.
orang digituin malah tambah melakukan. Lu lakuin, tapi lu harus sadar, lu rasain sakitnya itu seperti apa. Itu sama aja dengan menyadari. Dan akhirnya nanti orang itu nggak akan melakukan itu lagi. Mereka melakukan karena cuma nyari pengalihan. Udah pusing banget, udah nggak ada, mereka menyakiti diri sendiri dan mereka merasa kayak udah lega gitu aja. Pelariannya di situ. Mungkin seperti itu. Baik, para experience yang menarik juga ya dari Mas Riza. Mungkin sebelum kita bahas lebih jauh mengenai suara dalam pikiran talk show ini, kita break sejenak ya sahabat setia. Tetap di talk show Cang Hangat Spesial. Kembali lagi di Secang Hangat Talk Show Spesial Suara Dalam Pikiran. Masih perbincangan menarik nih bersama Mbak Anissa dan Mas Riza gitu. Tadi Mas Riza juga sempat memaparkan bagaimana experience yang telah dialami dan juga orang-orang terdekatnya mungkin akan experiencing terkait self harm dan mungkin bahkan kegiatan ekstrim seperti mohon maaf bunuh diri juga. Dan juga tadi Mas Riza mention juga terkait penyakit mental yaitu skizofrenia. Nah ini perbincangan menarik juga nih buat sahabat setia juga bisa mendalami, menambah wawasan juga terkait skizofrenia. Mungkin dari ahlinya dulu, dari Mbak Anissa mungkin bisa menceritakan, memaparkan sedikit general terkait penyakit skizofrenia ini. Oke, skizofrenia itu salah satu gangguan mental ya. Gangguan mental bisa dibilang itu gangguan yang sudah berat, termasuk kategori yang berat. Dan biasanya kami menyebutnya itu gangguan psikotik gitu ya. Kenapa disebut gangguan psikotik? Karena orang dengan skizofrenia itu akan didiagnosis skizo ketika dia mengalami halusinasi dan juga waham. Oke, kalau waham itu mungkin terkait keyakinan ya. Keyakinan seseorang terhadap sesuatu kayak gitu. Nah, jadi ketika seseorang sudah mengalami halusinasi ini mungkin pernah dengar ya, orang-orang yang punya kedengaran suara padahal mungkin yang lain nggak mendengar, orang-orang yang melihat sesuatu tapi orang lain nggak melihat gitu ya. Nah itu salah satu bentuk halusinasi. Kalau waham itu misal gini, dia percaya bahwa dia ini nabi yang diturunkan oleh Allah misal, atau dia percaya bahwa orang-orang di sekitarnya ini adalah pengikutnya semua. Itu namanya keyakinan seseorang terhadap sesuatu. Nah biasanya orang skizo itu dua diagnosis itu yang paling penting sebelum akhirnya ditegakkan kalau orang tersebut menderita skizofrenia kayak gitu. Nah kalau misal awal mula gitu mungkin ya, sebenarnya orang itu nggak tahu-tahu mengalami skizo ya, karena skizofrenia itu kan gangguan yang sudah berat, sedangkan tingkatan gangguan mental itu kan dari ringan, sedang, dan berat gitu. Dan untuk mengalami gangguan skizofrenia yang sudah sampai berat itu sebelumnya biasanya gitu mengalami gangguan-gangguan ringan ataupun sedang. Nah gangguan ringan atau sedang itu misalnya depresi yang sekarang mungkin orang-orang lagi sering omongin ya, depresi, kecemasan gitu ya. Kita nih cemas itu juga bisa awal mulanya kayak gitu. Jadi sejauh yang saya pelajari, sejauh yang saya ketemu gitu ya, mungkin orang-orang penyintas itu biasanya nggak langsung tahu-tahu mengalami skizo kayak gitu. Dan skizofrenia itu banyak macamnya. Ada skizofrenia yang dia akut itu 2 minggu, setelah itu nggak muncul lagi gejalanya, itu namanya akut. Dia cepat, tapi ada juga yang mungkin sampai bertahun-tahun dia relapse, 5 tahun dia udah 5 kali mungkin berobat kayak gitu, itu macam-macam kayak gitu. Nah kalau kami psikolog itu biasanya menyebutnya bukan sembuh tapi pulih itu dalam artian bisa menjalani kehidupan sehari-hari, bisa berinteraksi, itu udah sangat-sangat baik kayak gitu. Jadi memang kalau kami itu jarang menyebut sembuh ya, tapi nyebutnya pulih kayak gitu. Bukan berarti itu hal yang negatif, enggak, karena kami menghargai setiap perkembangan dari penyintas. Jadi menyebutnya orang ini sudah pulih, itu sangat-sangat sudah baik kayak gitu. Jadi kalau skizofrenia mungkin gambarannya seperti itu ya. Menarik nih, jadi memang terus utama dari skizo ini terkait halusinasi tadi ya, dan juga waham itu ya. Dan jadi bisa terbantu juga nih dari experience-nya
Mas Reza juga, apakah memang dari awal itu sempat merasakan hal yang tadi sudah dipaparkan sampai akhirnya dibicarakan dan juga butuh bantuan profesional untuk akhirnya bisa menyadari wah saya terkena skizofrenia. Benar ya kata Mbak Anissa tadi ya, memang beliau belajar di bidang itu dan berprofesi di bidang itu. Awalnya apa ya, saya ini dari kecil kayak visual dan pendengaran saya itu terganggu, entah itu yang memang sekelebat gitu, terus ada yang memang nampak nyata, terus ya benar-benar ngobrol kayak gini tapi ya orang lain nggak ngeliat. Sampai ada cerita lucunya namanya orang kampung ya, dibawa ke dukun, dibawa orang pintar, diruqyah segala macam, ya tetap aja gitu, karena ya memang bukan itu gitu, maksudnya itu memang suatu gangguan yang cukup aneh dan unik juga ya, kok bisa gitu ya, entah di bagian syaraf mana yang rusak atau terganggu. Tapi yang saya rasakan dari dulu itu ya, saya melihat, saya mendengar, dan saya bisa kayak berkomunikasi juga sama mereka, dan bahkan di peraba saya merasa kayak digendong segala macam itu terus. Dan sampai pada suatu saat saya itu kayak kolaps ya, dalam arti saya nggak bisa nahan emosi dan apa saking berisiknya. Kalau lagi nggak jelas, nah sekarang ini kayak bunyi gitu setiap detik itu saya dengar. Nah, di saat kondisi tubuh saya nggak kuat, itulah saya kolaps. Jadi kayak kejang dan kayak kesurupan. Ya itu lucu juga sih, kayak itu maksudku itu bukan tentang dibawa ke dukun segala macam, dikira kesurupan. Padahal itu posisi di mana saya nggak kuat dengan segalanya, terus kayak ada apa ya? Ya gitulah, nggak bisa dijelasin. Dan itu terjadi gitu. Sampai saya dibawa ke rumah sakit waktu itu, karena itu ini kan sampai bergetar segala macam, nggak berhenti ya dari jam. Kalau yang kayak gitu tuh dari kecil dulu ya, sampai SMA, sampai kuliah kemarin. Nah dari kecil dulu sampai kuliah itu saya memang sudah sadar saya ini nggak kenapa-napa loh, tapi nggak tahu yang namanya penyakit mental segala macam. Cuma sadar nggak kenapa-napa. Makanya itu saya dari kecil dulu orangnya bisa dibilang kreatif juga, bisa buat segala macam. Saya nggak punya teman dan saya asik di dunia saya sendiri gitu. Karena menurut saya sudah, ya udah, aku nggak butuh orang lain dan nggak mengganggu orang lain, ya kenapa enggak gitu. Tapi ternyata setelah itu sampai di Jogja kemarin sakit, jatuh itu yang kolaps itu dari jam 4 sore sampai jam 8 malam baru berhenti. Nah itulah, iya, itu kayak nggak sadar juga sih, setengah sadar. Terus barulah dari sana dibantu profesional. Nah dari situ mulai, oh ternyata saya ini kena ini secara profesionalnya. Barulah dibantu dengan profesional, dibantu dengan obat, dengan apa ya, obat itu cuma buat ya kayak netralin apalah gitu di otaknya itu biar nggak mikir-mikir gitu. Dan di situ pun masih yang bayangan segala macam. Dan terakhir waktu itu saya sempat bukan percobaan lagi, sudah melakukan dari Bukit Bintang jam 12 malam itu, saya ingat banget. Terus wah, dengan kondisi yang sudah gak karuan lagi, dengan memendam amarah segala macam dan nggak tahu aku tuh harus ngapain lagi gitu, karena semua udah aku lakuin. Jadi bingung mau ngapain lagi. Terus di sana itu di Bukit Bintang jam 12 malam itu udah lewat jam 12 malam. Itu benar-benar sudah hampir jatuh, lompat. Itu langsung tiba-tiba kayak kesadaran itu langsung ini lagi. Langsung lah di situ kayak lemasnya luar biasa dan sadar kembali kesadaran itu tadi. Mungkin ya kalau ditanya skizo itu ya itu tentang halusinasi ya. Halusinasi di mana yang bisa dikatakan mengganggu kalau udah mengganggu diri sendiri dan sekitar. Jadi kalau cuma sekedar kayak kebanyakan orang ini
ada anak-anak muda kayak cuma mengidolakan idolnya, itu kayaknya selagi itu nggak mengganggu banget dan nggak berlebihan ya oke-oke aja sih, namanya kan pengekspresian mungkin seperti itu. Oke, nambahin dikit ya. Tadi lupa poinnya. Jadi kalau orang yang gangguan schizophrenia itu nggak sebatas ditolong psikolog, jadi harus sama psikiater karena mereka benar-benar membutuhkan obat. Jadi gangguan mental yang udah dalam taraf kategori berat, apapun itu harus dibantu obat karena itu tadi yang disampaikan Mas Riza, ada mungkin kalau bahasa medis itu senyawa-senyawa di otak gitu ya, senyawa-senyawa di otak yang perlu dikendalikan sama obat gitu. Nah, jadi saya nggak tahu kalau pengalaman Mas Riza, tapi biasanya itu jangka waktunya cukup lama kayak gitu. Jadi memang fungsinya obat itu diarahinnya untuk ke otaknya itu gitu. Jadi mau nggak mau harus kerja sama psikiater gitu. Perbincangan menarik ini Mbak Anissa juga. Mungkin kita coba link back juga ya dari bahasan yang di segmen pertama terkait penyakit mental sampai akhirnya kita sekarang spesifik terkait skizo juga gitu. Apakah di kategori skizo ini juga ada unsur, ada faktor juga yang mungkin dipengaruhi secara genetik gitu? Atau mungkin ada pemicu lainnya gitu selain dari tadi mungkin otak dan sebagainya, mungkin Mbak Anissa bisa bantu juga. Oke, kalau ditanya genetik bisa. Nggak cuma schizophrenia, orang dengan kecemasan yang itu udah sampai gangguan ya, bukan yang masih cemas gitu. Kadang kita tuh menjudge atau menilai diri kita sendiri gangguan kecemasan, padahal gugup seperti ini pun wajar gitu ya, asal kita masih bisa menjalani ini kan kita adaptif ya, adaptif dengan situasi yang membuat kita gugup ini berarti itu belum gangguan kayak gitu. Nah, kalaupun kayak gangguan kecemasan itu juga bisa karena genetik gitu. Cuman memang faktor genetik itu persenannya tidak sebesar faktor dari lingkungan kayak gitu. Jadi kalau ditanya Shizo itu beberapa kasus yang pernah saya temui gitu ya, sebagian besar itu ada riwayat di keluarganya gitu, entah riwayat dari kakek nenek ataupun orang tuanya seperti itu. Jadi mereka punya kerentanan gitu. Nah, apakah kerentanan itu akan jadi gangguan atau tidak? Nah, itu lihat bagaimana proses dengan lingkungannya kayak gitu. Terus kalau misal faktor yang lain ya lingkungan pasti ya kayak gitu. Dan itu awal mulanya yang saya tekanin lagi tadi, nggak tahu-tahu langsung kena Shizo, nggak. Pasti awal mulanya sudah ada gejala-gejala yang mungkin itu dari kecemasan, dari depresi dulu, atau mungkin dari perilakunya yang mulai berubah sedikit demi sedikit kayak gitu. Jadi memang kalau Shizo itu kan sudah kategori yang berat gitu. Itu bisa dibilang melalui waktu yang lama, biasanya tumpukannya itu lama gitu. Mungkin kayak tadi ceritanya Mas Riza kan dari kecil gitu ya. Nah, itu biasanya orang dengan gangguan schizophrenia itu sudah mengalami hal yang kurang nyaman itu waktunya lama, rentang waktunya lama seperti itu. Iya, jadi memang faktor eksternalnya juga banyak ya, bukan sekedar tadi genetik ya. Mungkin masih pembahasan tentang skizo itu ya Mbak ya. Untuk pertanyaan siapa saja sih yang bisa kena, apakah terbatas oleh genetik atau penyakit berupa otak, atau dalam artian bisa luas juga siapa saja bisa terkena itu gitu. Oke, perlu digarisbawahi siapapun bisa terkena gangguan mental. Nah, gangguan mental itu mau yang ringan, sedang, berat, siapapun bisa kena kayak gitu. Jadi kalau misal di keluarganya nggak ada riwayat, tapi jangan salah, orang yang terkena sakit fisik dia juga bisa akhirnya punya gangguan mental. Banyak kan sekarang orang-orang yang dengan penyakit kronis, yang penyakit sudah menahun gitu ya, lama-kelamaan dia juga capek loh, orang sakit kayak gitu ya. Jadi memang punya kaitannya. Nah, kalau ditanya siapa saja bisa kena kayak gitu. Mungkin dari Mas Riza juga yang mungkin masih dalam proses pemulihan juga yang skizofrenia itu, apakah memang faktor eksternal itu juga membenarkan dari faktor keluarga gitu, dari faktor lainnya, atau mungkin terpicu dari diri sendiri, bagaimana kalau dari faktor eksternalnya itu Mas Riza? Ya pastinya ya, karena nggak mungkin tiba-tiba ujuk-ujuk nggak ada apa-apa, oh kamu skizo, nggak. Jadi memang benar ada proses di sana dan cukup lama, karena
terjadinya halu itu kenapa sih? Ada orang yang memang dari kecilnya dulu apa ya, kurang perhatian sama sekali apapun itu, akhirnya dia menciptakan sendiri dari alam bawah sadar dia, dan dia yakin oh itu ada sosok itu gitu. Jadi dia membuat sosok itu sendiri dari lingkungan, pasti dari benar juga dari sakit medis juga bisa, karena ya udah lama banget gitu kan. Terus ya depresi bisa dari gen itu sangat, ya memang benar-benar gen itu juga sangat mempengaruhi juga. Eksternal ya mempengaruhi banyak banget, tapi kalau saya di sini lebih ke ini ya, nggak usah ini deh, nggak usah fokus ke apa sih yang mempengaruhi, ya udah fokus ke diri sendiri dulu. Apa sih yang lo butuhin? Oh ini, ya udah lakuin ini. Jadi nanti faktor-faktor yang lainnya itu menyesuaikan aja. Jadi udah dia akan sadar, oh ternyata begini begini begini. Selagi itu nggak ini sih, apa sih, nggak ganggu orang lain gitu. Dan sempat juga beberapa kali di jalanan atau apa kayak ngobrol sendiri itu sampai dibilang don mau mas, terus aku balas ketawa aja, karena kalau kita masih terpancing, artinya kita belum mengenali diri, dan belum, justru itu malah membuat diri kita semakin sakit lagi. Pernah itu, sering malah. Mungkin itu. Perbincangan cukup menarik ya sahabat setia Saka, terkait skizofrenia tadi, mungkin dari teori yang mungkin disampaikan Mbak Anissa, dan juga experience yang telah dialami dari Mas Riza. Masih membahas terkait suara dalam pikiran. Sahabat setia Saka tetap stay tune. Kita break sejenak, tetap di Secang Hangat Special Talk Show Suara Dalam Pikiran.
Ya, sahabat setia Saka, kembali lagi di Secang Hangat Talk Show spesial Suara Dalam Pikiran. Masih dengan pembahasan kesehatan mental, khususnya di skizofrenia. Mungkin kembali lagi ke perbincangan Mas Riza yang mungkin tadi sempat pause break begitu ya. Mungkin Mas Riza bisa bantu ceritakan juga. Tadi kan sudah pernah apa-apa gejala yang alami, terus saat sudah bertemu dengan pihak profesional, terapi seperti apa sih yang didapatkan, dan juga perubahan-perubahan apa yang signifikan pada akhirnya bisa menjadikan Mas Riza bisa menjadi lebih baik hingga saat ini. Setelah saya bertemu dengan profesional, dibantu dengan psikolog dan psikiater ya. Psikolog itu lebih ke pemulihan secara psikis ya, secara jiwanya, dan sedangkan psikiater itu menyembuhkan secara medis dan fisiknya gitu, butuh biar bisa mengontrol saraf-saraf yang kurang bekerja itu tadi, atau yang terkena gangguan. Yang saya lakukan pas di awal itu ya tentunya ini ya, selalu rutin dengan konsul ke psikolog, terus menjalani terapi-terapi. Pas di rawat inap pun itu ada rehabnya juga, ada terapinya, baik itu terapi obat maupun psikolognya, untuk mengetahui apa sih yang terjadi, kenapa bisa seperti ini, dan tindakan apa yang harus dilakukan gitu kan. Sejauh itu ya lumayan sih, lumayan menguras kantong. Iya, karena kan nggak bisa ngandelin jaminan kesehatan aja ya. Kita harus itu tadi. Awal-awal memang saya rutin banget ke psikolog, tapi kok makin sini ya bisa ini juga. Terus saya setiap ke psikolog itu kan pasti kita berbicara tentang perkembangan dan apa yang dilakukan. Terus melakukan beberapa terapi juga, sempat hipnoterapi juga. Terus pada saat pertemuan itu saya nggak mau cuma sekedar ketemu gitu doang. Jadi saya benar-benar mempelajari, oh apa sih, kenapa sih saya ke psikolog itu, apa yang saya dapat, apa yang bisa saya pelajari. Jadi oh ternyata caranya seperti ini. Jadi saya kayak lebih ke menyadari itu tadi, dan saya lakukan sendiri. Dan ada beberapa, pastinya ya ada saran-saran dan apa yang harus dilakukan di keseharian kita, itu pasti. Mungkin sampai saat ini saya lebih ke apa ya, misalnya kita lagi kena lagi kambuh nih, ya udah kita diem dulu, terus kayak manggil diri sendiri, Riza sadar. Terus kayak apa ya, kalau waktu itu dibilangnya grounding itu kayak hanya sekedar oh ini gelas, oh ini lampu, oh ini meja. Itu menyadari ke sekitar, itu membawa kita karena kita ini hidup di 3 dimensi, masa lalu, masa sekarang, ya sekarang ini, masa yang akan datang. Masa lalu mau nangis darah kita udah nggak bisa, mau kita apain. Masa yang akan datang itu belum terjadi. Jadi apa, sadari, bawa kesadaran kita, alam bawah sadar kita ke masa yang sekarang. Mau mikirin masa depan ya boleh, cuma kayak oh misalnya aku mau ke A, udah kembali lagi ke kesadarannya ke saat ini, gimana ya caranya buat ke A. Nah di situ kita susun. Jadi kalau orang banyak yang overthinking segala macam itu ya karena alam bawah sadar mereka terjebak di masa lalu dan masa yang akan datang itu. Karena masa lalu ya, kalau alam bawah sadar kita terjebak di sana ya udah, kita susah untuk maju dan mikir apa yang terjadi saat itu. Jadi misalnya lagi panik, lagi apa, ini sebenarnya dari tadi tremor juga, cuma saya pura-pura stay aja karena saya selalu mengontrol denyut nadi saya berapa. Hanya sekedar kayak ngecek itu udah melakukan kesadaran gitu, menyadari oh ternyata diri saya ini lagi ada ancaman, lagi apa gitu. Jadi secara nggak langsung kita itu tetap di kesadaran. Makanya nggak aneh-aneh. Misal saya nggak sadar semenit aja udah bisa langsung entah apa yang terjadi gitu. Seperti itu. Menarik ya untuk experience dari Mas Riza itu ya.
Lalu terkait perubahan signifikannya itu loh, mungkin dari awal benar-benar bertemu dari pihak profesional mungkin. Kalau perubahannya ya yang saya rasakan, yang saya keluhkan banget kan, saya sudah terbiasa ya dengan suara berisik atau apa. Yang paling saya keluhkan itu kayak cuma cengkraman yang luar biasa itu, dan saya nggak bisa tidur sama sekali dulu, bisa seminggu bahkan berapa minggu itu saya nggak tidur. Makanya saya selalu melakukan aktivitas apa aja itu. Nah ketika saya bertemu profesional, saya dikasih obat segala macam, oh awalnya masih nggak bisa tidur, makanya saya sampai dirujuk ke yang lebih ini memungkinkan gitu perawatannya, terapi obatnya. Ada hal lucu lagi pas dirawat inap pertama kali, bukan pertama kali, yang di terakhir ini di Magelang, itu saya disuntik, entah nggak tahu suntik apa, itu saya sadar di hari ketiga. Di hari ketiga saya dirawat, dan pas pertama kali disuntik itu kayak tiba-tiba kaku dan nggak bisa ngapa-ngapain tuh, badan saya kaku. Di situ saya bisa tidur dengan, bukan tenang juga ya, kayak benar-benar hilang deh. Terus bangun-bangun, loh, ini udah hari ketiga. Karena mungkin dosis obatnya yang udah tinggi banget itu ya, nggak tahu juga obatnya apa. Terus setelah dari situ mulai berangsur-angsur bisa tidur, walaupun jamnya masih berantakan, tapi syukurnya bisa tidur. Itu tidur itu buat kayak biar sakitnya itu agak keredam gitu. Dan kalau nggak tidur juga itu sakitnya luar biasa. Jadi saya dari dulu itu menjalani aktivitas itu ya dengan penuh cekaman itu. Tapi orang melihat kayak apa-apain aja, karena saya dan saya sendiri juga nggak memberitahu siapapun. Bahkan teman-teman, kerabat dan keluarga pun baru tahu pas jatuh sakit kemarin. Itu sih perubahan yang saya alami. Tapi kalau misalnya yang halusinasi atau apanya, sepertinya masih ya, tapi nggak begitu nyata. Kalau waktu itu memang benar-benar wujud, sampai pas yang lagi masa-masa kelamnya itu ya sampai nyuruh lompat sampai segala macam. Tapi sekarang sudah nggak ini lagi. Itu sih Kak. Kalau dari Mbak Anissa mungkin, dari apa pernah juga experience entah teman, kerabat, atau juga mungkin sudah menangani klien juga mungkin yang mungkin pernah mengalami hal-hal yang mungkin terbilang sudah kategori berat juga gitu. Bagaimana sih Mbak Anissa ini mengovercome tantangan-tantangan itu gitu yang tadi sudah dijelaskan? Oke. Kalau pengalaman gitu ya, pengalaman kasus klien atau individu yang pernah saya tangani kayak gitu, yang terkait schizofrenia, karena kita lagi seputar schizofrenia, ya memang mereka itu kan ada satu hal gitu yang saya pelajari, karena memang biasanya itu kan saya lebih banyak menangani yang seputar kecemasan, depresi gitu ya. Tapi kalau schizofrenia itu kan memang sudah pada taraf yang memang itu dikontrol dua, psikiater dan psikolog. Nah, kalau kecemasan, depresi itu kan biasanya masih lebih banyak di psikolog, kecuali memang membutuhkan obat kayak buat membantu tidur gitu ya. Nah, kalau yang sejauh ini pengalaman saya itu ada satu hal yang menarik yang saya pelajari dari orang-orang dengan schizofrenia. Mereka tuh pikirannya cepat. Mereka tuh berpikir cepat dan itu nggak berhenti gitu. Jadi itu yang membuat mereka pada akhirnya lelah. Saya ketemu beberapa pasien schizofrenia gitu ya. Saya berkunjung ke beberapa bangsal di rumah sakit jiwa, bisa dibilang kayak gitu. Mereka tuh sebenarnya pintar. Satu. Kedua, sebenarnya mereka itu kekurangan wadah untuk mengekspresikan. Akhirnya itu ribut sendiri di mereka kayak gitu. Karena yang saya lihat ketika akhirnya mereka pulih, akhirnya mereka bisa menjalani aktivitas sehari-hari, ya mereka tuh hanya butuh wadah gitu. Jadi memang saya belajar yang paling menarik dari mereka itu pikirannya tuh cepat. Coba sekali ngobrol gitu ya sama orang dengan schizofrenia, mereka cepat. Jadi Mbak, kalau misalnya kayak gini-gini gimana? Walaupun pembahasannya mungkin menurut kita emang sampai sana ya? Emang gitu ya? Kadang kita mikir gitu ya, kayak ngomongin politik tuh udah ngomongin politik yang sampai berapa tahun ke depan gitu. Tapi ya itu salah satu bentuk cara mereka berpikir gitu. Kenapa pada akhirnya mereka mengalami schizofrenia?
mereka tuh berpikir cepat, mereka berpikirnya penuh, tapi mereka nggak dapat wadah gitu. Akhirnya munculnya dalam bentuk tadi, benar kata Mas Riza. Mereka menciptakan dunianya sendiri, itu baik dengan halusinasi, mungkin mereka mendengar ada orang yang ngajak ngobrol mereka, atau mungkin mereka punya keyakinan bahwa pada akhirnya saya bisa jadi seorang politisi misal kayak gitu. Jadi kalau yang saya temuin itu ya menariknya orang dengan skizofrenia kayak gitu. Jadi mereka sebenarnya itu hanya butuh wadah kayak gitu untuk apa sih gitu, apa pikiran mereka, apa perasaan mereka kayak gitu. Baik sahabat setia Saka, perbincangan menarik juga ya untuk secang hangat spesial malam hari ini terkait tadi gangguan mental secara general hingga sampai perbincangan mengenai skizofrenia. Mungkin Fahri di sini sedikit mengutip ya dari awal hingga saat ini perbincangan kita, baik bagaimana sahabat setia Saka yang mengerti diri kita adalah diri kita sendiri. Mau apapun kita menggunakan pihak profesional, bahkan dalam penanganannya itu kategorinya hanya untuk membantu. Untuk selebihnya bagaimana yang tahu diri kita, memvalidasi emosi kita, bahkan jika itu dialami oleh faktor eksternal yang mengetahui diri kita. Dan sebisa mungkin hal-hal seperti yang itu sudah di-experience oleh Mas Riza dan juga pemaparan ilmu dari Mbak Anissa bisa dicermati hal-hal misalkan ingin melakukan ekstrim, kita perlu menyadari juga, kita perlu sadar. Nah mungkin sebagai penutup secang hangat spesial malam ini mungkin saya minta sedikit closing statement juga nih dari Mbak Anissa dulu terkait perbincangan kita malam hari ini untuk sahabat setia Saka. Oke, mungkin closing statementnya lebih ke belajar banyak banget ya dari Mas Riza, dan satu poin penting yang saya setujuin, kenali diri sendiri dulu kayak gitu, itu yang penting. Jangan terlalu berfokus pada lingkungan sekitar, fokuslah ke diri sendiri kayak gitu. Dan yang kedua, ketika kita tidak bisa mendapatkan bantuan dari lingkungan sekitar, cobalah cari bantuan profesional seperti itu. Jadi kalau misal kita masih merasa sendiri, itu nggak benar gitu ya, karena ibaratnya banyak orang sebenarnya yang mau membantu kita hidup di lingkungan sosial ini kan, masyarakat itu kan banyak ya kayak gitu. Jadi jangan pernah merasa sendiri. Kalau misal butuh bantuan ya silahkan datang ke profesional gitu. Tidak perlu merasa malu, tidak perlu merasa takut kayak gitu, karena apapun yang kita rasakan dan kita pikirkan itu perlu untuk diwadahi. Jadi tidak perlu merasa malu kayak gitu. Mungkin itu sih dari saya. Yang terakhir untuk closing statement dari Mas Riza, silahkan. Kalau dari saya pribadi ya lebih ke apa ya, dengan tema malam ini secang hangat kesehatan mental, suara dalam pikiran. Jangan biarkan hanya bersuara dalam pikiran. Dengarkan. Apa artinya dengarkan? Ya artinya dirimu tahu apa yang harus kamu lakukan, apa yang harus kamu lakukan. Jadi dengerin nih, berisik nih. Oh, stres, depresi, segala macam. Apa sih? Didengar. Jangan cuma biarin berubat di kepala sendiri, di pikiran sendiri. Didengerin apa sih? Satu-satu aja, nggak usah langsung sekali gelek. Pelan-pelan. Terus kalau sudah ya dilakukan. Artinya apa? Cintai diri sendiri. Dan pesan untuk Gen Z, jangan sekali-sekali self diagnosa. Cari tahu boleh ya. Oh, aku kayak gini. Tapi jangan sampai membuat dirimu kena gangguan itu karena dirimu sendiri. Karena self diagnose, karena oh, aku bipolar nih. Akhirnya alam bawah sadar merekam itu dan membuat ya kejadian itu seperti bipolar, karena alam bawah sadarmu sendiri itu. Bukan benar-benar kamu kena gangguan. Jadi jangan sampai, itu akan bahaya banget. Lakukan dengan oh satu lagi, kalau bisa melakukan sesuatu itu dengan apa ya, dengan kata hati kita. Kata hati dan kata pikiran, yang paling benar adalah kata hati. Mungkin itu Kak Fahri. Ya, sampai lagi kita di penghujung talk show kita malam hari ini. Tadi closing statement sudah disampaikan. Terima kasih banyak untuk Mbak Anissa dan juga Mas Riza untuk penyampaian talk show menariknya terkait experience dan juga
wawasannya. Tentunya semoga sahabat setia Saka dimanapun berada bisa menambah wawasan, bukan hanya menambah wawasan tapi juga bisa memberdayakan empowerment teman-teman untuk bisa senantiasa selamatkanlah diri sendiri atau diri sendiri Anda, dan jika memang butuhkan profesional, jangan takut untuk datang ke pihak profesional untuk bantu menyelesaikan masalah teman-teman. Terima kasih teman-teman sahabat setia Saka sudah stay tune di talk show Secang Hangat spesial Talk Show Suara Dalam Pikiran. Kurang lebihnya mohon maaf, saya mewakili Mbak Nisa dan juga Mas Riza pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.